Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan artikel Lembaga Perwakilan. Latar belakangnya yang pertama adalah landasan filosofis. Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermartabat dan berkeadilan bagi seluruh sivitas akademika. Menurut Surahmi, nilai tersebut sejalan dengan Pancasila khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengamatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Selain itu, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya perlindungan hak setiap individu untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam lingkungan pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi setiap bangsa Indonesia dan menunjukkan kesejahteraan umum, termasuk melalui penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta harus dicegah melalui instrumen hukum yang membina. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis pembentukan peraturan rektor tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi itu didasarkan pada hasil penelitian kita terhadap 30 mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami konsep penyalahgunaan relasi kuasa, namun pemahamannya mengenai mekanisme pelaporan kasus kekerasan ini masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar responden juga mengetahui atau pernah juga mendengar adanya kasus kekerasan di lingkungan kampus dan menyatakan kesediaannya untuk melaporkan apabila mengetahui terjadinya kasus tersebut. Akan tetapi masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaporan seperti keraguan terhadap tindak lanjut laporan, kekhawatiran akan dampak akademiknya, serta konsekuensi sosial yang mungkin akan timbul nantinya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu regulasi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi korban dan juga pelapor, serta mekanisme penanganan yang jelas, transparan, dan juga akuntabel. Oleh karena itu, pembentukan peraturan rektor tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi ini masih menjadi sangat penting untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman, adil, dan juga bebas dari segala bentuk kekerasan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga adalah landasan yuridis. Jadi landasan yuridis di sini itu berkaitan dengan dasar hukum yang melandasi pembentukan peraturan rektor tersebut. Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak memperoleh pendidikan yang aman telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, aturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pencegahan, pelaporan, pemeriksaan, serta perlindungan bagi korban dan saksi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, akibatnya, masih terdapat potensi ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di kampus. Oleh karena itu, diperlukan peraturan rektor yang dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh sivitas akademika. Nah, peraturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas prosedur penanganan kasus, serta menjamin perlindungan bagi korban, saksi, dan pelapor sehingga tercipta lingkungan kampus yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada permasalahan apa yang dihadapi terkait isu kekerasan berbasis relasi kuasa di kampus serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Yang kedua, mengapa peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa itu perlu dibentuk sebagai dasar penyelesaian masalah di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan rektor tersebut. Yang keempat, apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk kepada bagian tujuan dan kegunaan. Jadi, tujuan kita menyikapi isu kekerasan dan relasi kuasa ini, yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan menganalisis tentang permasalahan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa yang kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu ada menganalisis urgensi pembentukan peraturan rektor sebagai instrumen hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa. Kemudian selanjutnya itu ada mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan dari peraturan rektor. Kemudian yang keempat itu ada merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diatur dalam peraturan rektor nanti. Kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu kegunaan. Di sini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Pada kegunaan teoritis di sini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan perlindungan sivitas akademika dari berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa. Kemudian dari segi kegunaan praktis, yang pertama itu menjadi dasar akademik dalam penyusunan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Yang kedua itu menjadi pedoman bagi pimpinan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan perlindungan terhadap sivitas akademika. Yang ketiga itu ada memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan korban, dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Kemudian yang terakhir itu mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, lanjut sekarang di bagian metode. Dalam penyusunan naskah akademik ini, kelompok kita menggunakan metode penelitian yuridis empiris, ya, atau dengan kata lain socio-legal research, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tapi juga berdasarkan kondisi empiris yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika perguruan tinggi. Kuesioner disusun untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa, pengalaman atau pengetahuan mengenai kasus yang terjadi di lingkungan kampus, serta persepsi terhadap mekanisme penjagaan dan penanganan yang tersedia. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh sebanyak 30 responden mahasiswa yang menjadi sumber data penelitian. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan hukum, serta harapan sivitas akademika terhadap pembentukan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan pendidikan tinggi. San, ke bawah, San. Bang. Lanjut, seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi empiris yang terjadi di lingkungan kampus dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar penyusunan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Paling itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.